Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita lagi tentang kisahnya Nabi Yusuf. Ya. Kita masuk ke surat Yusuf ayat 95. Ya, coba dibaca. Mereka keluarganya berkata, "Demi Allah, sungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." Ayat 95. Walamma fasalatil 'iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Coba artinya. Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negara Mesir, ayah mereka berkata, "Sungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menundukku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Ya. Di sini dikatakan oleh bapaknya Nabi Yusuf. Ketika apa? Ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir. Yang dimaksud kafilah ini siapa? Iya. Yang dimaksud kafilah ini adalah keluar anak-anaknya yang lagi jalan dari mulai Mesir menuju ke Palestina. Yang dibawa apa? Sama anak-anaknya. Kenapa kok bapaknya nyium bau Nabi Yusuf? Bajunya. Padahal bajunya itu perjalanannya masih kiloan ya. Jadi sangat jauh masih. Ya, tapi subhanallah bapaknya mencium baunya Nabi Yusuf. Maka tatkala saudara-saudaranya disebutkan ya di dalam tafsir ini jelaskan tentang permasalahan ini, ya, saudara Nabi Yusuf pulang dari kota Mesir dan datang menuju ke Palestina dari jarak jauh. Ya, angin membawa aroma jubahnya Nabi Yusuf. Padahal jaraknya masih kiloan. Ya, kemudian apa? Kepada Nabi Yakub. Dan ketika itu Nabi Yakub mencium aroma jubahnya Nabi Yusuf. Akan tetapi keluarganya, yang dimaksud keluarga di sini adalah kerabatnya Nabi Yakub yang tinggal di situ, yang bersama Nabi Yakub, karena anak-anaknya masih perjalanan. Ya, tetap mengejek ayah mereka dengan mengatakan ayat 95. Mereka keluarganya berkata, "Demi Allah, sungguhnya kau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." Nah, kemudian dikatakan qaulatullahi innaka lafi dhalalikal qadim. Ya, kekeliruanmu dahulu karena dikabarkan
bahwa Nabi Yusuf sudah meninggal, tapi Nabi Yakub ngerasa Nabi Yusuf masih hidup. Maka kemudian dikatakan qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf 96 sampai 97. Lanjutkan lagi. Maka ketika telah tiba membawa kabar gembira itu, maka disabkannya baju itu ke wajahnya Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia Yakub berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui? Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sungguhnya kami adalah orang yang bersalah atau berdosa. Masya Allah. Berarti kalau bajunya Nabi Yusuf benar, berarti saudaranya bohong, betul nggak? Makanya di sini ketemulah kebenaran yang sebenarnya. Karena keluarganya ketika belum ada bukti bajunya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya belum datang, mereka masih mengira Nabi Yusuf meninggal. Makanya dikatakan falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Ya, maka tatkala telah tiba pembawa kabar gembira yang bawa baju tadi, ya, diusapkan baju itu ke wajah Nabi Yakub, maka kembalilah pandangannya Nabi Yakub. Jadi bisa dibayangin, ya, yang bawa adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang dulu mengatakan Nabi Yusuf terbunuh oleh serigala. Ya, ketika bawa itu menunjukkan mereka membuktikan dirinya berbohong, betul nggak? Akhirnya kemudian Nabi Yakub ngomong ke keluarganya yang ngira Nabi Yakub ini apa? Balik ingat dulu kesalahannya. Yang ngerasa Nabi Yusuf sudah meninggal dari keluarganya, tapi Nabi Yakub merasa Nabi Yusuf masih hidup. Maka Nabi Yakub menjawab dengan mengatakan, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Maka Nabi Yakub mengatakan, bukankah telah aku katakan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui. Di saat itu akhirnya mereka qalu ini siapa? Mereka saudara-saudara Nabi Yusuf yang berbohong tadi mengatakan, ya abana istaghfir lana dhunubana. Wahai bapak ayah kami, mohonkanlah ampun untuk kami atas dosa-dosa kami. Inna kunna khatiin, kami dulu telah berbuat apa? Salah. Kami sungguh telah berbuat salah, berdosa. Maka Nabi Yakub menjawab dengan mengatakan ayat 98. Dia yang berkata, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Nabi Yakub berkata, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Kata Nabi Yakub, aku akan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan ketika seseorang berbuat salah, ya ikhwah, kezaliman itu terjadi menjadikan dirinya berbuat salah di dua posisi. Salah sama orang yang terzalimi dan juga salah sama Allah Azza wa Jalla. Jadi dua hal langsung. Makanya ketika seseorang memaafkan tapi dia juga punya dosa sama Allah, kedustaannya kan, maka kemudian Nabi Yakub juga memintakan ampunnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dari dua sisi langsung, subhanallah. Sebagaimana Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW di perang Uhud gak ditaati oleh sebagian sahabatnya, ya, maka kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya dengan mengatakan, Allahumma fil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya dia tidak mengetahui. Di sini menunjukkan bahwa menyelisihi mereka kepada Rasulullah SAW itu juga sama dengan menyelisihi Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian Rasulullah meminta ampunkan untuk mereka dari konsekuensi kesalahan mereka ketika menyelisihi Rasulullah SAW. Sebagian ulama, ya, disebutkan di dalam tafsir, ya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sebagian ulama menyebutkan Nabi Yakub menunda permohonan ampunan anak-anaknya karena beberapa sebab. Ada 3 sebab langsung.
yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada yang juga disebutkan dalam tafsir Al-Maraghi. Ya, disebutkan Nabi Yakub akan memohon ampun untuk mereka pada waktu sahur. Karena waktu sahur itu istighfar terbaik. Sebagaimana Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka meminta ampun. Ya, jadi di doanya secara khusus waktunya dibuat waktu yang dimana paling mustajab untuk istighfar terbaik. Yang kedua, pendapatnya adalah Nabi Yakub adalah seorang pendidik bagi anak-anaknya. Maka beliau ingin menjadikan anak-anaknya merasa bahwa dosa dan kesalahan yang mereka lakukan adalah kesalahan yang besar, yang mengakibatkannya penderitaannya Nabi Yakub yang begitu lama, puluhan tahun. Berapa puluh tahun sampai ketemu? 80. Anda bisa bayangin. Siapa yang membuat kayak gini? Anak-anaknya. Maka Nabi Yakub pun bersabar. Jika Nabi Yakub langsung memaafkan, khawatir mereka merasa kesalahannya ringan kalau langsung dimaafkan. Jadi di tafsir disebutkan Nabi Yakub menunda. Ada yang mengatakan ditunda, minta ampun sampai subuh, waktu sahur. Ada yang mengatakan Nabi Yakub menunda supaya jadi pelajaran buat anak-anaknya. Pendapat yang ketiga mengatakan bisa jadi Nabi Yakub tidak tahu bahwa Nabi Yusuf sudah memaafkan mereka. Sementara dosa mereka tidak hanya berkaitan dengan Nabi Yakub, tapi juga berkaitan dengan siapa? Nabi Yusuf juga. Jadi mereka salahnya langsung tiga, sama Allah salah, kebohongannya, kemudian maksiat, kemudian sama Nabi Yusuf dan juga sama Nabi Yakub. Sehingga Nabi Yakub ingin memastikan dulu apakah Nabi Yusuf sudah memaafkan atau belum. Berbeda dengan Nabi Yusuf yang langsung memaafkan, karena kondisinya Nabi Yusuf adalah penguasa yang sangat mampu untuk membalas kakak-kakaknya dengan begitu gampangnya. Tapi tentunya kakak-kakaknya terus dalam kekhawatiran jika Nabi Yusuf belum memaafkan mereka, karena Nabi Yusuf menyegerakan untuk memaafkan mereka. Selain Nabi Yusuf sendiri adalah orang yang sangat pemaaf, terlebih-lagi Nabi Yusuf adalah seseorang yang tidak balas dendam. Jadi Nabi Yusuf ini memaafkan, dan dia mampu untuk balas dendam nggak? Mampu banget, tapi nggak mau. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya tentang perkara ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, disebutkan man kadama ghaidan wa huwa qadirun ala an yanfidahu da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyiruhu fi ayyil khuri syaa. Disebutkan barang siapa yang mampu menahan marah sedangkan ia bisa membalasnya, mampu balas, tapi dia tahan, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat hingga diberikan kebebasan milih bidadari yang dia suka, khusus bagi orang yang mampu menahan marah. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memaafkan Abu Sufyan, bahkan memuliakannya dengan memberikan jaminan keamanan orang yang bersembunyi di rumah Abu Sufyan. Kapan ini? Fathul Mekah. Barang siapa yang bersembunyi di rumah Abu Sufyan aman. Bayangin pada Abu Sufyan dalamnya gimana sama Rasulullah pada waktu kafir. Padahal dia berulang-ulang ingin bunuh Rasulullah. Tapi tatkala Rasulullah SAW masuk ke Mekah dan Fathul Mekah, waktu itu Rasulullah SAW bisa balas Abu Sufyan, enggak? Tapi justru Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah dan melakukan sholat, setelah itu keluar dan menemui orang kafir Quraisy, berkumpul dengan mengatakan apa? Dalam hadis yang diriwayatkan tentang tapi hadis ini masyhur luar biasa, dinilai dhaif oleh Al-Imam Al-Albani. Dinilai dhaif,
Dikatakan, ya ma'syar Quraisy, ma dhannuna inni fa'ilun bikum. Ini hadis masyhur. Wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Maka kemudian mereka mengatakan, qalu khair. Orang Quraisy mengatakan, menurut kami engkau akan melakukan kebaikan. Orang Quraisy padahal zalimnya luar biasa waktu itu. Maka kata orang Quraisy muji Rasulullah dengan mengatakan, akhun karim wa ibnu akhin karim. Disebutkan apa? Saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia, diakui semua orang Quraisy. Padahal sebelumnya orang Quraisy kepinginnya bunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Kita tahu di riwayat yang lain dikatakan, waqad al-yawma aqulu lakum ma qala akhi Yusuf min qabl. Di riwayat yang lain, ya, aku mengatakan hari ini sebagaimana yang dikatakan saudaraku Yusuf yang dahulu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tathraiba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimun idhabu fa antum tulaqa. Maka dikatakan, kata Rasulullah, hari ini, ya, hari ini tidak ada cercaan terhadapmu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan dialah yang maha penyayang di antara para penyayang. Disebutkan apa? Di surat Nabi Yusuf, surat Yusuf ayat 92. Disebutkan ayat itu di surat Yusuf ayat 92. Maka kata Rasulullah, idhabu fa'antum tulaqa. Pergilah kalian bebas sekarang. Kemudian akhirnya ketika mereka masuk ke tempatnya Nabi Yusuf, ya, buat apa? Menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya. Coba ayat 99 sampai 100. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya. Seraya berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insyaallah dalam keadaan aman. Insyaallah. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas hingga sana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya. Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari Mesir. Bentar, oke. Coba perhatikan baik-baik. Yang pertama dikatakan, falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawahi. Maka ketika mereka masuk ke tempatnya Nabi Yusuf, dia merangkul, menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya sambil berkata apa? Qala dukhulu Misra insyaallah aminin. Masuklah kamu ke negeri Mesir dengan izin Allah dalam keadaan aman. Wa rafa'a abawayhi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Dan dinaikkan kedua orang tuanya ke atas hingga sana. Karena Nabi Yusuf ini dimuliakan luar biasa oleh Raja Mesir saat itu. Tapi tentunya bukan Fir'aun. Ya, jadi ada dua generasi, generasi Fir'aun sama generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya di zaman Nabi Yusuf itu bukan generasinya Fir'aun, sebutkan. Ya, beda generasi, kita sudah pernah bahas. Ya, baru setelahnya Nabi Musa ketemunya sama siapa? Fir'aun. Ya. Nah, dinaikkan kedua orang tuanya ke atas hingga sana. Kemudian akhirnya mereka semua ini siapa? Bapak, ibunya, semua saudaranya sujud. Kharru sujada, kharru lahu sujada. Mereka, ya, dalam kondisi tunduk kemudian bersujud kepada Nabi Yusuf. Disebutkan semua keluarga Nabi Yakub atau yang disebut dengan Bani Israel pergi menuju kota Mesir untuk bertemu Nabi Yusuf. Tatkala mereka sampai di tempat Nabi Yusuf, maka beliau pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam kerajaan dan mengayomi kedua orang tuanya. Nabi Yusuf mengatakan kedua orang tuanya di singgasana. Mereka pun rukuk kepada beliau. Artinya bahwa ini merupakan bentuk penghormatan kepada Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf, subhanallah, begitu dihormati pada waktu itu? Ya, demikian juga yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Yusuf.
Istilah Bani Israel ini kepada siapa? Anak-anaknya Nabi Yakub, dan ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf mengatakan setelah 80 tahun terbukti mimpinya. Setelah 80 tahun dengan qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qabl wa qad ja'alaha rabbi haqqan. Ya, ini merupakan apa? Takwil mimpiku dahulu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Maka saat itulah Nabi Yusuf memberitahu kepada Nabi Yakub bahwa apa yang terjadi merupakan tafsir mimpi beliau yang diceritakan kepadanya di masa lalu. Bahkan Nabi Yusuf dalam tafsir, ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Yusuf kala itu bermimpi melihat matahari. Mataharinya siapa berarti? Bapaknya. Bulan siapa berarti? Ibunya. Kemudian 11 bintang berarti siapa? 11 saudarinya termasuk Bunyamin. Ya, dalam kondisi apa? Sujud. Ya, artinya bapaknya Nabi Yakub itu matahari, ibunya bulan, kemudian 11 saudaranya adalah bintang. Dan bentuk mereka apa? Menghormati Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan lagi, waqad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Nabi Yusuf mengatakan perselisihannya antara dia dengan saudaranya disebut dengan setan merusak hubungan. Memang benar-benar setan yang memasukkan ide buruk itu sebenarnya. Ya, jadi setan ini mereka suka membakar atau mengompor-ngompori. Kenapa dia suka mengompor-ngompori? Allah sebutkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 10. Coba antum buka. Kalau kena masalah, ya biasanya di hati itu ada bisikan nggak? Ada yang, ya bisikan di hati itulah yang kemudian disebut dengan kompornya setan. Coba dibaca. Ya. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan. Terus? Agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Nah, antum sering berpikir, nanti kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Kalau katamu gini kan nanti jadinya gini. Jadi ketika kena masalah, tambah masalah. Kenapa? Karena bisik-bisik di hati. Sedangkan Allah mengatakan apa? Perkataan itu nggak akan pernah menjadi bencana kecuali Allah mengizinkan. Suudurnya kita di dalam hati yang dikompori sama syaitan, ya, yang dibisiki sama syaitan, itu menjadikan semakin buruknya kondisi kita. Padahal itu nggak terjadi sebenarnya. Betul apa enggak? Karena semua keburukan, istilahnya semua ujian, kalau Allah nggak berkehendak ujian itu jadi kenyataan, maka nggak akan pernah terjadi. Ini istilahnya sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kenapa syaitan melakukan ini? Satu alasan. Karena syaitan paling senang manusia bersedih. Ketika mereka bersedih, maka semua kebiasaan baiknya berhenti. Di saat mereka sedih. Sekarang nonton, kita lihat tahu. Begitu kita sedih, bisa nggak ngelakuin amalan? Tidak bisa, berhenti langsung. Kayak orang stuck, gak bisa ngapain. Kenapa? Fikroh, kata orang. Betul nggak? Kepikiran. Padahal bukan kenyataan. Hanya sekedar kalau terjadi gini gimana? Sudonnya kita. Maka pikiran buruk yang ditanamkan syaitan kepada manusia supaya mereka berhenti dari aktivitas yang sebenarnya, yang harusnya dirinya banyak manfaat hari itu sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Ibadah aja bisa. Ibadah kayak orang linglung, stres. Bukan orang muslim ya ikhwah. Sifat yang seperti ini. Makanya dikatakan apa? Wasta'id billah.
mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Segera kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hati-hati terhadap bisikan hati, karena sesungguhnya bisikan-bisikan itu bisa merusak urusan kita sama Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang terjadi di dalam pada kehidupan Nabi Yusuf. Bagaimana saudaranya mendapatkan apa? Bisikan dari syaitan. Ayat ini juga berbicara bahwa Nabi Yakub ingin mengetahui bagaimana Nabi Yusuf menjadi menteri. Kemudian Nabi Yusuf mulai bercerita tentang kisahnya, sebab beliau sampai jadi menteri. Kenapa? Masuk penjara dulu. Dari penjara ngambilin mimpi, habis gitu keluar dari penjara dijadiin menteri. Subhanallah. Karena sifatnya mulia, Nabi Yusuf sudah berjanji untuk tidak mencela saudaranya. Karena itu Nabi Yusuf tidak menceritakan kesalahan saudaranya. Nabi Yusuf gimana Pak ceritanya? Masuk penjara, ngambil mimpi, Allah muliakan, keluar jadi menteri. Kebayang nggak? Saudara dia ngomong ini loh yang nyemplungin saya ke sumur, gak ada cerita. Ini loh orang kalau maafin totalitas. Kita kalau gini kan ada manusia kan, jangan sekarang apa? Maafin antum. Tapi begitu sama orang full, kurang ajar sama anak dulu ya. Ini namanya belum maafin. Istilah memaafkan ya sudah, jangan ceritain, selesai. Total. Itu kalau maafin. Kalau enggak namanya bukan maafin, dendam. Nah, kalau kita masih menceritakan kedoliman seseorang, begitu kita mengucapkan kata maaf, berarti kita belum memaafkan. Kita masih disebut sebagai orang yang dendam. Ya, tapi kalau orang memaafkan ya sudah, tutup buku. Tahu tutup buku ya? Ya udah, jangan diceritakan, anggap aja episode itu sudah selesai, sudah nggak bersambung lagi. Tapi kalau kita masih nyambung, namanya belum selesai, belum memaafkan. Dan ini pelajarannya besar. Ya, karena itu Nabi Yusuf tidak menceritakan kesalahan saudaranya yang telah melemparnya ke dalam sumur. Tapi Nabi Yusuf langsung bercerita tentang dia berada di penjara, kemudian dikeluarkan dari penjara oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara kenikmatan yang lainnya, Allah berikan kepada Nabi Yusuf mendatangkan saudara-saudaranya dari kampungnya, yaitu Palestina, menuju ke kota Mesir untuk mempertemukannya dengan Nabi Yusuf. Setelah setan mengadu domba dengan saudaranya, berarti siapa yang jadi pengadu domba? Syaitan. Ya. Kemudian Nabi Yusuf disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di dan juga di dalam kitabnya Madarijus Salikin oleh Imam Ibnu Qayyim tentang beberapa hal tadi. Nabi Yusuf antara Nabi Yusuf dengan saudaranya terjadi apa? Kecemburuan. Tentunya diketahui oleh Nabi Yakub. Tapi hal ini tidak perlu Nabi Yusuf sembunyikan dari ayahnya dan dari kakak-kakaknya. Yang menakjubkannya adalah Nabi Yusuf mengungkapkan permasalahan tersebut dengan menyadarkan kesalahan mereka, bukan kepada kakak-kakaknya, tetapi menyandarkannya kepada syaitan. Kebayang gak? Padahal yang salah siapa? Kakak-kakaknya kan, tapi disandarkan kepada siapa? Syaitan. Untuk apa? Bila bagaimana kakak-kakaknya udah dimaafin. Yang buat kita permusuhan itu syaitan. Kemudian Nabi Yusuf mengetahui bahwa kesalahan adalah pada saudara Nabi Yusuf karena cemburu. Jadi inti utamanya sih cemburu. Tetapi Nabi Yusuf mengungkapkan pertikaian antara dia dengan saudaranya dengan cara tidak membela dirinya dan tidak menyalahkan saudaranya. Ini caranya Nabi Yusuf. Jadi nggak mengatakan saya salah, nggak mengatakan mereka juga salah, enggak. Tetapi Nabi Yusuf mengungkapkan bahwa kesalahan terjadi karena setan menjadi pengadu dombanya. Dan ini disebutkan di dalam tafsir Qurtubi.
Nabi Yusuf juga sama sekali tidak menginginkan mencela saudara-saudaranya, dan ini merupakan bentuk pemaafan yang luar biasa dan komitmen sesuai dengan perkataan Nabi Yusuf, sudah memaafkan. Kalau seseorang mulai ngomporin orang lain atas kesalahan orang tersebut, berarti mereka tidak komitmen sama sekali. Justru dikatakan berdusta dengan kata maaf. Makanya hati-hati ya ikhwah. Kalau kita maafin, ya sudah, tutupan bukunya. Istilahnya seperti itu. Ini yang benar dan ini yang dicontohkan. Tapi kalau kita memaafkan, masih mungkin malah kemudian tambah ngompori, berarti belum memaafkan, masih ada dendam. Ini yang bahaya, dan syaitan bisa menghidupin itu dendam bisa lebih besar lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di dalam tafsir lagi disebutkan Nabi Yusuf menyebutkan kondisi yang sulit ketika dalam keadaan kondisi nyaman, menunjukkan bahwa seorang tatkala dalam kondisi nyaman hendaknya mengingat kondisi sulit masa lalu. Supaya apa? Supaya bisa lebih bersyukur. Ini pelajarannya. Dan ini disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di. Bagaimana contoh lain apa? Doanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni waktu minta sama Allah supaya disembuhkan dari penyakit kulitnya. Kata Uwais apa? Ya Allah, tinggalkan di tubuhku, kalau kita bilang apa? 1 dirham. Sebesar 1 dirham supaya aku mengingatnya dan bersyukur. Jadi cara kita itu supaya bersyukur, ingat masa susah dulu supaya bersyukur di masa sekarang. Dan ini juga diajarkan oleh Nabi Yusuf. Dia ingat di penjara dulu supaya bersyukur di masa sekarang. Dan itu diingatkan kepada keluarganya. Allah mengeluarkan dari penjara, padahal di penjara bertahun-tahun ya ikhwan, puluhan. Bisa dibayangin. Ayat ini juga menunjukkan di dalam tafsir Al-Qasimi disebutkan kepada pindah dari pedesaan kepada perkotaan adalah nikmat. Karena kota kebutuhannya gampang terpenuhi. Jadi menunjukkan apa? Dari Palestina kan desa, pindah ke Mesir dalam bentuk kota. Dan Nabi Yusuf menyebutkan rasa syukurnya tentang masalah itu. Saudara-saudaranya pindah. Kemudian Allah SWT firman di dalam surat Yusuf ayat 100, Inna Rabbi latifun lima yasha'u innahu huwal aliyyul hakim. Sesungguhnya Tuhanku itu maha lembut terhadap apa yang dikehendaki, dan sungguh Dia maha mengetahui dan maha bijaksana. Di dalam tafsir disebutkan bahwa Allah itu maha lembut. Kenapa? Allah mengantarkan kebaikan kepada seorang hamba tanpa dia sadari, dan menjauhkan dari keburukan tanpa dia sadari juga. Betul enggak? Kadang-kadang contoh nih status kita dari mulai sederhana menjadi Allah kasih levelnya naik, kita kadang-kadang sadar enggak? Enggak sadar. Kapan kita sadarnya? Kapan? Nengok ke belakang. Oh iya dulu. Sekarang kita mesti ceritanya gimana? Oh iya, subhanallah, dulu itu panjang ceritanya antum bicara. Kalau nengok ke belakang, bagaimana nikmat itu berjalan naik, kita nggak sadar. Betul nggak? Contoh, antum belum zuhud, sama sekarang sudah zuhud. Begitu habis zuhud, sama sekarang punya anak 1, punya 1, habis itu punya anak 2. Sadar nggak kehidupannya naik level? Nggak sadar kita. Maka di posisi inilah yang kemudian Allah mengajarkan kepada kita bagaimana Allah saking lembutnya ngasih kita nikmat yang banyak kita tidak sadar. Dan ini pelajarannya. Dan juga Allah menjauhkan kita dari keburukan.
yang banyak kita nggak sadar. Ya, tiba-tiba kita mulai semangat ngaji, padahal dulunya setengah mati. Datang ke masjid aja setelah selesai sholat, habis itu langsung pergi. Sekarang masih bisa duduk berdoa dan lain sebagainya. Padahal kondisinya jangan dikira. Kemudian ada yang ngomong, sudah pensiunan, tidak ada cerita pensiunan kan ini. Nah, sebenarnya tetap berjalan. Tapi subhanallah, Allah jadikan waktu kita lebih berkah. Kenapa? Masih bisa duduk di majelis ilmu. Ini kebaikan yang kemudian kita nggak sadari, betul nggak? Dulu kan datang baru di majelis ilmu, maghrib kita sudah ngapain? Nah, hal yang kadang-kadang kita lewati kehidupan kita, banyak yang tidak bermanfaat di dalamnya. Maka sekarang Allah kasih nikmat dengan waktu yang sama, tapi kita masih bisa melakukan rutinitas yang baik luar biasa. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat tanpa disadari dengan halus luar biasa, sehingga mengantarkan ke tempat yang mulia sebagaimana dialami oleh Nabi Yusuf. Di antaranya makna kelembutan adalah Allah menghindarkan keburukan dari hambanya dengan cara yang tidak disadari. Makanya disebut dengan Allah Al-Latif. Jadi lembut, ngasih nikmatnya pelan, nggak langsung cekrek. Supaya apa? Hamba-hamba yang mereka muhasabah yang cepat sadar. Tapi mereka yang nggak muhasabah, yang nggak gampang sadar. Makanya Allah itu luar biasa ngasihnya secara perlahan. Kemuliaan juga sama. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT begitu detail. Kemudian kita tutup dengan surat Yusuf ayat 101 sampai 102. 101 coba dibaca. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah, Nabi Yusuf berdoa di akhir dengan mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadithi fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Berdoa Nabi Yusuf sama Allah di akhir yang begitu nikmat dengan rasa syukurnya dengan mengatakan ini bentuk mengucapkan tahadduts bin nikmah langsung sama Allah dengan mengatakan apa? Sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku tafsir mimpi. Ya, wahai Tuhanku pencipta langit dan bumi. Memuji Allah enggak ini? Memuji Allah. Selain menyebutkan nikmat Allah yang Allah berikan, kemudian disertai dengan memuji Allah. Setelah itu baru meminta doa dengan mengatakan apa? Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkan aku dalam keadaan muslim. Ya, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Wa alhiqni bis salihin. Ini di antara doa di dalam Quran. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, dan ini doanya Nabi Yusuf. Ini menunjukkan pentingnya berdoa kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya, yaitu wafat dalam keadaan Islam. Kemudian yang terakhir surat Yusuf ayat 102. Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, adalah engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Masya Allah. Kemudian di ayat 102 Allah berfirman, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yanqurun wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Allah menutup dengan mengatakan itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Artinya apa? Rasulullah padahal engkau tidak berada di samping mereka. Artinya Rasulullah itu pada saat itu nggak ada kejadian di situ. Rasulullah jauh setelahnya. Tapi Allah ceritakan bagaimana kisahnya Nabi Yusuf.
bagaimana pada waktu itu kondisi kehidupan Nabi Yusuf yang jauh sebelumnya terjadi. Ini di antara berita tentang perkara yang gaib, karena Rasul nggak ada di situ. Ya, ketika mereka sepakat mengatur tipu muslihat untuk masukkan Nabi Yusuf ke mana? Ke sumur. Tapi Allah SWT menyelamatkannya. Kemudian ingatkan wa ma'akthar nasi walau harasta bimu'min kan. Walaupun engkau berusaha, kebanyakan manusia nggak bisa beriman, nggak percaya. Istilahnya seperti itu. Ya, Allah menjadikan, dan tafsir Qurtubi disebutkan bahwa kisah Nabi Yusuf merupakan kisah gaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak hadir tatkala saudara-saudara Nabi Yusuf melemparkannya ke dalam sumur. Tapi Nabi Muhammad SAW mampu bercerita tentang kisah Bani Israel. Ya, karena itu Allah telah mengabarkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Demikianlah kisahnya Nabi Yusuf. Akhirnya Bani Israel yang dahulu tinggal di Palestina pindah ke Mesir. Ini yang menjadikan Bani Israel itu keluar dari Palestina. Dimuliakan gak di Mesir, tapi buat kasus akhirnya jadi hina. Kapan jadi hina? Nabi Musa diangkat lagi jadi. Jadi kalau kita lihat kisah Bani Israel itu gini, ya, aja mereka sendiri gini, nanti diangkat lagi, gini lagi. Memang Bani Israel itu luar biasa. Kalau bilang bangsa ngokong pol itu sudah itu. Kenyataan kisahnya didatang para nabi dimuliain sama Allah, didustain. Akhirnya ketika ajaran Allah didustakan, mereka hancur. Kemudian datang lagi dimuliakan lagi. Zamannya Nabi Musa dimuliakan orang apa coba? Kemudian malah nyembah sapi, patung sapi disembah, padahal mereka sendiri yang buat. Ya, kemudian mereka menjatuhkan dirinya, diampuni sama Allah, dinaikkan lagi. Ya ikhwah, dinaikkan itu dengan apa? Nah, dinaungin pakai apa? Awan. Dikasih makanan dari langit. Gila lagi, itu kan saya. Bangsa yang luar biasa kredibilitas mereka. Jadi sebagian mereka beriman, sebagian mereka setelah datang keimanan mereka kafir dan hina. Sekarang menjadi naudzubillah sampai dikatakan dalam hadis Nabi SAW, tidak ada bangsa yang dikhususkan di mana Rasul mengatakan nanti semua akan berbicara di belakang ada Yahudi maka bunuhlah. Saking pembangkangnya, di belakangku ada Yahudi maka bunuhlah. Batu bisa ngomong, batu yang kita lihat tahu batu benda mati bisa ngomong, kecuali satu, warqat. Dan subhanallah ya ikhwan, kira-kira mereka percaya gak masalah warqat? Antum tahu kita ibarat. Jadi kalau kita masuk dari Palestina itu, dari Yordan masuk, terus nanti kita ketemu daerah namanya Jericho. Itu nanti masuk lagi ke dalam. Nah, masuk ke area sudah namanya masuki area Israel. Karena semuanya, jadi area Palestina sekarang kecil. Negara Palestina benar-benar kecil, sudah kecil. Disingkirin sama mereka. Nah, begitu masuk, nanti ada jalan lebar kayak jalan tol mereka buat. Itu di samping pagarnya jalan tol itu ada lembar apa parit, kalau kita bilang parit sebelah tol itu. Nah, sepanjang itu ditanam pohon warqat, sepanjang itu. Jadi pohon warqat itu ditanam sama mereka sepanjang jalur pinggir jalan. Jadi memang mereka percaya masalah hadis warqat, tapi malah nanam buat tujuan berlindung kalau di sana. Karena yang nggak ngomong cuma pohon warqat. Harusnya kalau mereka cerdas bagaimana? Taubat sama Allah, masuk Islam kalau cerdas. Persis kayak kejadian ini siapa? Kejadian siapa zaman Rasulullah? Abdullah.
Abu Lahab tahu nggak kalau surat Al-Lahab turun? Tahu banget. Tapi Abu Lahab tak membangkang. Itulah hidayah. Ya, Bani Israel tahu kalau hari Zulqa'dah itu tahu. Mereka nanam pohon korkot itu sepanjang jalan nanti. Jadi kalau untuk ke Palestina, nanti tanya sama ininya, ini loh di pinggir jalan ini semuanya korkot. Kita sampai waktu itu sampai ambil gambar, subhanallah, sepanjang itu mereka tanam korkot. Ya, ini menunjukkan mereka itu meyakini masalah di situ. Tapi yang jadi permasalahan bukannya tambah masuk Islam, tambah nanam buat perlindungan kalau bakal diserang. Inilah yang terjadi oleh Bani Israel, dan inilah cara manusia ketika jauh dari hidayah. Mereka justru ya berusaha untuk menyelisihinya dan melakukan dengan sebaliknya, mencari caranya sendiri dengan cara seperti itu, bukan kemudian memperbaiki diri dan masuk ke dalam Islam. Bukan nyari solusi tapi tambahin masalah. Mudah-mudahan dari kisah ini, inilah akhir kisahnya Nabi Yusuf. Insya Allah selanjutnya kita akan membahas Nabi yang lainnya, yaitu siapa? Setelah Nabi Yusuf kita akan bahas kisahnya Nabi Ayub. Ya, habis Nabi Ayub nanti baru Nabi Musa. Nanti begitu Nabi Musa kita akan bahas dengan pembahasan yang panjang. Jadi insya Allah pembahasan paling panjang adalah Nabi Musa. Dari mulai Nabi Musa posisi lahir, kemudian bagaimana Nabi Musa menuju ke Madian, kemudian menikah, ya, kemudian Nabi Musa kembali ke Mesir, kemudian Nabi Musa mendakwai Fir'aun, Nabi Musa ya kemudian bertemu dengan tukang sihirnya Fir'aun, ya, kemudian Allah mengirimkan belalang, kutu, kata, ya, dan juga darah mengadab siapa? Fir'aun dan rakyatnya. Kemudian Nabi Musa membelah lautan, ya, kemudian kisah Nabi Musa menuju ke Palestina dan menemui Allah di Bukit Tur Sina. Kemudian Bani Israel mulai membangkang dengan menyembah anak sapi. Kemudian kisahnya sapi betina, Al-Baqarah, ya. Kemudian wafatnya Nabi Musa. Baru setelah wafatnya Nabi Musa kita akan berbicara tentang kisahnya Qarun, ya, harta Qarun. Nah, kemudian ditutup dengan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Baru kemudian Nabi Daud, kemudian Nabi Ilyas. Jelas. Jadi kisah terpanjang yang kemudian kita akan pelajari adalah kisahnya Nabi Musa. Pelajarannya Nabi Musa banyak. Makanya Allah sebutin sampai Allah juluki bahwa wa kallama Allah Musa taklima. Satu-satunya nabi yang diajak bicara sama Allah secara langsung. Ya, kita lain berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Nabi Musa di dunia, ya, Allah berajak bicara secara langsung adalah Nabi Musa. Makanya dikatakan wa kallama Allah Musa taklima. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita amal-amal saleh, menjauhkan kita dari kemaksiatan dan juga kemusyrikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan bertauhid, serta mudah-mudahan Allah menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.